saya sarankan kepada Densus 88, di mana sebelumnya seorang Fadly John mengkritiki Densus 88 hanya berani melawan kotak amal dan kurma. Maka saya meminta kepada Densus 88 untuk berani melawan Fadly John, untuk berani mengusut peran Fadly John ini apa di dalam organisasi terorisme ini. Apa kedekatannya, apa perannya, apakah dia terlibat di dalam aksi-aksi ataupun otak-otak di dalam terorisme ini. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Franky Utauruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai viralnya salah satu tokoh politik di Indonesia, di mana dia merupakan salah satu tokoh yang paling menyinyir di pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Meskipun partainya sudah bergabung di kabinet Presiden Joko Widodo, tetapi selalu menyinyir pemerintahan Presiden Joko Widodo, seakan-akan dia adalah kader partai oposisi, bukan kader partai pendukung pemerintah. Yaitu seorang Fadly John, di mana baru-baru ini memang viral baik di media sosial maupun di media mainstream yang memberitakan rekam jejak seorang Fadly John pernah memberikan bantuan kepada salah satu organisasi swadaya masyarakat, yaitu organisasi atas nama Hilal Ahmar Society Indonesia atau yang disingkat ASI. Di tahun 2015, seorang Fadly John waktu itu merupakan wakil ketua DPR RI memberikan bantuan kepada organisasi ASI ini sebesar 20.000 US dollar. Apabila memang dirupiahkan, ini sebesar hampir 300 juta juga besarannya bantuan seorang Fadly John, di mana ASI ini merupakan organisasi yang dinyatakan telah dilarang karena terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Di akun media Hilal Ahmar Society ini mentweet foto momen ketika seorang Fadly John memberikan bantuan kepada ASI ini. Dari rekam jejak digital seorang Fadly John yang memberikan bantuan dana kepada organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia ini ataupun ASI ini, berdasar bagi seorang Fadly John untuk mengkritik, untuk bertolak belakang apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh penegak hukum, apa yang telah dilakukan oleh Densus 88 dalam tindakan pemberantasan terorisme di Indonesia. Sangat beralasan, sangat. Kita bisa melihat dari rekam jejak digital inilah kenapa Fadly John selalu kritis, selalu nyinyir terhadap pemerintah, selalu nyinyir terhadap Densus 88. Karena seorang Fadly John ini mungkin ya dekat dengan orang-orang, dengan pengurus-pengurus organisasi merupakan organisasi terlarang di Indonesia, organisasi terorisme di Indonesia. Mungkin juga seorang Fadly John ini, apabila Densus 88 bekerja lebih keras, bekerja menangkap para otak-otak terorisme ini, akan berbicara lebih banyak lagi. Mungkin saja seorang Fadly John ini ikut terlibat di dalam aksi-aksi terorisme ataupun pemikiran-pemikiran dalam aksi terorisme di Indonesia. Karena dari kritikannya ini kita bisa melihat banyak kritikan seorang Fadly John ini yang sangat bertolak belakang dalam pemberantasan terorisme.
Baru-baru ini Densus 88 tembak mati Dr. Sunardi. Fadlizon geram. Dia mengatakan begini, biadab yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Kritikannya keras. Malah tidak mendukung aksi dari Densus 88 dalam upaya pemberantasan terorisme. Malah dia mengkritik dan geram katanya. Dan ini juga ada di sini berita. Sewaktu FPI dibubarkan, Fadlizon juga mengkritik. Fadlizon mengatakan bahwasanya pembubaran FPI ini merupakan pembunuhan terhadap demokrasi. Seperti yang kita ketahui, FPI dibubarkan sangat beralasan, sangat berdasar hukum, ya kan? Di mana memang tindakan-tindakan dari FPI ini merupakan tindakan yang intoleran, sehingga patut dan layak dibubarkan. FPI merupakan juga terlibat dalam jaringan-jaringan ataupun tindakan-tindakan terorisme. Banyak kadernya, salah satunya Munarman, petinggi dari FPI, terlibat dalam aksi terorisme. Dan sampai saat ini masih diadili. Jadi pembubaran FPI ini sangat berdasar, tapi Fadlizon selalu mengkritikinya, selalu bertolak belakang terhadap tindakan pemerintah. Inilah Fadlizon ini. Fadlizon juga mengkritik Densus 88. Fadlizon mengungkapkan bahwasanya Densus 88 ini hanya lawan kotak amal dan kurma. Itulah kritik dari Fadlizon ini. Jadi sangat beralasan bagi si Fadlizon ini untuk mengkritik pemerintah dalam upaya pemberantasan terorisme. Karena apa? Mungkin aja ya si Fadlizon ini dekat dengan orang-orang yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Dengan upaya pemberian itu juga dia kan gak mungkin lah seorang Fadlizon tidak mengetahui organisasi ASI ini merupakan organisasi terlarang. Seorang wakil ketua DPR RI waktu itu masa tidak mengetahui bahwasanya ASI ini merupakan organisasi terlarang dan mana diberikan bantuan. ASI sendiri telah ditetapkan pemerintah, telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2015 yang lalu merupakan organisasi terlarang. Dan Fadlizon juga memberikan bantuan kepada ASI ini di tahun 2015 dan ditweet di tanggal 29 Mei 2015. Sama-sama di tahun 2015. Antara ASI ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan Fadlizon memberikan bantuan terhadap organisasi ASI. Masa dia tidak mengetahui organisasi ini merupakan organisasi yang tidak bisa berkembang di Indonesia, organisasi yang dilarang di Indonesia. Fadlizon juga mengkritiki terhadap penangkapan Munarman, ya kan? Alasan Fadlizon mengkritik penangkapan Munarman ini begini. Karena si Fadlizon mengakui kenal baik dan Fadlizon tidak percaya tuduhan teroris terhadap Munarman. Terhadap dugaan teroris terhadap Munarman ini mengada-ada dan kurang kerjaan. Inilah pernyataan dari Fadlizon yang selalu mengkritik pemerintah ataupun mengkritik upaya Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Seorang wakil rakyat, seorang yang harusnya memahami tindakan terorisme ini merupakan tindakan kejahatan terhadap negara. Dan ini juga perlu dipertanyakan, sebenarnya dana yang diberikan seorang Fadlizon ini kepada organisasi ASI ini dari mana asalnya? Apakah dana yang diberikan Fadlizon ini merupakan dana dari pribadinya, atau dana dari kegiatan dia, atau dana dari selaku dia anggota DPR? Baik itu digunakan dari dana reses, nggak tahu lah kita. Jadi pertanyaan, dana ini dari mana dikeluarkan seorang Fadlizon? Karena seorang Fadlizon ini juga waktu memberikan bantuan dana kepada organisasi ASI ini, di dalam foto ini kita bisa melihat bahwasanya itu ruangan dari anggota DPR, ruangan wakil ketua DPR RI.
Untuk itu saya sarankan kepada Densus 88, di mana sebelumnya seorang Fadly John mengkritiki Densus 88 hanya berani melawan kotak amal dan kurma. Maka saya meminta kepada Densus 88 untuk berani melawan Fadly John, untuk berani mengusut peran Fadly John ini apa di dalam organisasi terorisme ini. Apa kedekatannya, apa perannya, apakah dia terlibat di dalam aksi-aksi ataupun otak-otak di dalam terorisme ini. Karena dari bantuannya ini, dari bantuan yang diberikannya kepada ASI ini, kita menjadi merasa curiga Fadly John ini perannya apa tadi dia. Untuk itu kepada Densus 88, jangan cuma kotak amal dan kurma seperti yang dikatakan Fadly John berani melawan ini. Densus 88 juga harus berani melawan seorang Fadly John. Diusut ini seorang Fadly John ini, apakah dia benar-benar terlibat dalam aksi terorisme? Apa peran dia? Kenapa dia memberikan dana kepada organisasi terlarang ini? Diusut alasan Fadly John ini memberikan bantuan kepada ASI. Itulah yang harusnya dilakukan. Tindakan-tindakan seperti ini harus kita cegah, tindakan terorisme harus kita cegah. Apalagi seorang Fadly John wakil rakyat harusnya ikut berperan di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini. Memang aksi terorisme itu saat ini bukan harus meledakkan bom. Mereka itu hanya sekedar istilahnya lagi membentuk organisasi. Nantinya Fadly John, apabila organisasi mereka lebih kuat dari penegak hukum, lebih kuat dari TNI Polri, maka kita bisa perang seperti Suriah. Makanya untuk itu Fadly John jangan selalu Anda itu mengatakan aksi terorisme di Indonesia tidak ada, diada-ada. Apa harus pecah dulu Indonesia baru bisa melihat terorisme itu ada nyata seperti yang di Suriah? Tidak, harus dicegah sejak dini. Jangan sampai terorisme itu berkembang biak di Indonesia. Kepada Densus 88, Fadly John coba dilawan, Fadly John coba diusut perannya apa. Karena pemberian bantuan dana kepada organisasi terlarang ini membuat rasa curiga kepada Fadly John, apakah dia itu terlibat atau tidak di dalam kegiatan organisasi terlarang ini. Karena setiap aksi-aksi ataupun pemberantasan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai terorisme, Fadly John selalu mengkritiki Densus 88. Tidak pernah ada satu kata pun yang mendukung Densus 88 dalam penangkapan dan pemberantasan terorisme. Untuk itu Fadly John, saya ingin melihat nyinyiran Anda itu di media sosial ataupun di mana itu atas viralnya foto Anda yang memberikan bantuan kepada ASI, organisasi terlarang, organisasi yang terlibat di dalam organisasi terorisme. Saya ingin mengetahui peran Anda, pendapat Anda ini apa terhadap viralnya ini. Klarifikasilah dulu ini, ya kan? Apakah ini betul Anda memberikan bantuan terhadap organisasi terlarang, apa tidak? Demikian, saya Frank Putoru, saya ucapkan terima kasih. It's caught in the crossfire.